Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang ingin bertemu kamu segera. Yang ingin bertemu kamu segera. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok sama kamu, santai aja, buang yang negatifnya, pilah-pilah, pilih-pilih. Kalau mau energinya fokus cuma buat kamu, silakan ke Instagram Sora @sora_tarot. Oke, di Instagramnya kita lihat dulu, ada energi dari seseorang yang ingin bertemu kamu segera. Ada energi seperti apa? Support. Teman-teman, sepertinya ya, kalau Sora lihat ini energi dukungan terbesar itu sangat-sangat dibutuhkan sama orang ini ya. Jadi yang pingin ketemu sama kamu segera ini adalah orang yang sangat butuh dukungan kamu ya, entah itu secara material ataupun non material. Mungkin memang ada energi cinta kamu, sayang kamu, pertolongan kamu untuk dia gitu ya. Dan di sini dia sangat mungkin banget ngerasa dia itu butuh kamu di dalam hidupnya dia. Oke? Patience. Nah, salah satunya adalah memang sosok kamu itu adalah sosok yang paling bisa sabar gitu ya. Mungkin menghadapi si orang ini, paling bisa sabar untuk mendukung orang ini. Kamu juga punya energi ketenangan yang sangat-sangat dia butuhkan gitu ya. Dan saat ini sangat mungkin kesabaran kamu juga lah yang membawa dia ingin ketemu sama kamu. Kamu mungkin sudah menunggu cukup lama orang ini, berusaha memahami. Sebentar. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kesabaran kamu juga lah yang akhirnya mungkin membawa orang ini ke kamu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada energi seperti apa? Ada energi stability. Orang ini ya, mungkin ya sudah mau datang ke kamu setelah dia situasinya sudah lebih stabil secara mungkin kondisi, keadaan keuangan, keadaan ekonomi, ataupun keadaan pikiran dan situasi ya. Karena mungkin banget kamu berdiri dengan seseorang yang kita nggak pernah tahu ya lagi ada kendala apa, mungkin dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Jadi ketika sudah lebih stabil, dia baru datang untuk mencari kamu, teman-teman. Ada energi twin flame. Di sini sangat terasa koneksi twin flame antara kamu sama dia. Ada energi saling mengisi, ada energi kecocokan, ada energi tarik-menarik, kayak gitu ya. Dan put away the computer. Nah, ini ketika sudah ada energi terkoneksi, terus habis itu sudah ada energi dia itu mungkin bisa lebih ada jeda dari kerjaannya dia ya. Karena kalau Sora lihat di sini mungkin ada yang punya banyak masalah dengan kerjaan, konsentrasi dengan kerjaan karena ada kesibukan dan sebagainya. Makanya dia mungkin tidak bisa intens untuk berkomunikasi atau bahkan ketemu sama kamu. Itu mungkin salah satunya ya. Sekarang kita lihat dulu ciri-ciri orang ini seperti apa. Kita sekarang lihat dulu siapa ya teman-teman ciri-ciri orang ini. Yang pertama adalah bullseye. Orang ini tuh orang yang tipe yang sangat fokus ketika ada satu hal. Dia akan fokus banget ke hal itu ya. Jadi tipenya tuh yang fokus ke satu tujuan dulu gitu ya. Karena dia itu tipenya visioner. Jadi mungkin dia ke arah satu tujuan dulu gitu ya. Mungkin dia tidak begitu bisa untuk multi thinking atau kayak punya banyak tujuan pada saat bersamaan ya. Palm tree, orangnya itu cenderung lebih tenang, mungkin ada sisi yang sukanya relax, gak senang terlalu banyak stres pada saat yang bersamaan kayak gitu ya. Dan orang yang mungkin butuh menenangkan diri ketika dia menjauh dari kamu ya. Ada energi Apple, orang ini saat ini sangat mungkin punya hasrat yang sangat kuat sama kamu, sangat menginginkan kamu ya. Ada hasrat dan temptation ya, ada hasrat yang sangat kuat ke kamu, menginginkan kamu gitu loh ya. Ada energi hearts, orang yang romantis, orang yang punya perasaan emosi yang sangat kuat sama kamu, sangat mungkin banget perasaannya cukup mendalam kayak gitu ya. Dan ada energi butterfly.
saat ini orang ini sedang banyak transformasi di dalam hidupnya ya. Mungkin sekali orang ini juga ingin datang ke kamu dengan sebuah energi transformasi, ingin adanya suatu energi perubahan, entah perubahan mungkin sikap, entah perubahan juga mungkin keputusan, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat lagi energi dari seseorang yang ingin datang ke kamu segera. Seseorang yang ingin datang ke kamu segera. Ada energi fate. Di sini dia merasakannya. Kamu itu salah satu takdir cinta dia. Jadi meskipun mungkin kalian berjauhan, kalian gak bersama-sama, dia tetap merasakan energi takdir cinta ketika dengan kamu. Ya, karena mungkin sekali dia banyak mendapatkan pertanda, petunjuk, kayak gitu ya, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang mungkin dia dengar, kayak gitu ya. Karena ada energi time apart. Ketika kalian berjauhan gitu ya, justru itu semakin membuat dia punya satu keyakinan kalau kamu itu adalah sebuah energi cintanya ya. Jadi berjauhan ini bisa menjadi satu pembuktian kalau ada takdir cinta di antara kalian gitu ya. Nah, tapi kita coba lihat, kenapa sih kamu sebelumnya ini dia itu banyak jauh dari kamu? Selain ada mungkin masalah dengan kerjaan gitu ya, ada masalah dengan kestabilan, apakah ada masalah lain? Kita coba lihat ya. Yang pertama, ada competitions ya. Jadi sangat mungkin ya ada sosok lain di sini, di dalam hubungan ini ada sosok lain. Seperti ada wanita atau pria lain di dalam hidupnya dia, dimana mungkin itu menjadi satu posisi dimana dia harus memilih gitu ya, antara mungkin mengutamakan kamu atau mengutamakan yang satu lagi. Jadi mungkin ini ada satu pertimbangan, ada satu pemikiran, ada satu hal yang sedang dilihat gitu ya. Ada situasi bliss of happiness. Jadi sangat mungkin dia sebelumnya belum bergerak ke kamu karena situasi dan kondisi yang gak baik. Dan itu mungkin banyak merubah moodnya dia. Jadi dia banyak mungkin gak happy dan sebagainya. Jadi sangat mungkin sekali dia itu berfokus dulu untuk dirinya bisa lebih happy moodnya sebelum dia bisa datang ke kamu. Karena energi itu kan sangat menular ya. Kalau dia sendiri lagi stres, gak happy, datang ke kamu pun sendiri pasti akan membawa energi yang kurang baik. Relationship connecting. Jadi orang ini memang ingin terhubung lagi sama kamu. Ketika sudah jauh dari kamu, dia mungkin menarik diri dari kamu dan memutuskan untuk terkoneksi lagi. Karena di sini ada energi cheating atau broken trust. Orang ini mungkin saja ada yang di belakang kamu, ada yang menghadirkan tadi Sora bilang orang ketiga. Terus habis itu ternyata di sini dia kebohongan, dan tapi ternyata setelah dibandingkan dengan kamu, dia bisa merasakan takdir cinta itu rasanya sama siapa. Dan koneksi twin flame itu kan cuma sama satu orang. Dan sekarang yang jadi kendala juga salah satunya sebelum-sebelumnya begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan ya. Orang ini mungkin ngerasa insecure sendiri dengan keadaan dia, situasinya dia, kayak gitu ya, yang mungkin belum stabil. Itu ngebuat dia jadi banyak ketakutan dan insecure. Ada energi apa lagi di pembacaan ini? Ada energi soulmate. Jadi selain ada energi twin flame, orang ini juga sangat merasakan energi soulmate yang kuat sama kamu ya. Selain itu, leap of faith. Orang ini tuh yang tadinya sebelumnya mungkin tidak yakin, yang tadi Sora bilang di sini ya, banyak ketakutan, banyak ketidakyakinan, seperti berjalan dengan waktu jadi punya satu ketekatan bulat kalau memang kamu adalah seseorang yang harusnya dia pilih. Kamu adalah seseorang yang harusnya bersama dengan dia. Ya, ada energi protected. Di sini ada energi dia itu merasa sangat aman gitu ya, sangat merasa aman. Habis itu sangat merasa terproteksi sama kamu tuh, kayak ada energi aman dan nyaman. Dan di satu sisi lain dia tuh merasa ada energi dorongan kalau dia tuh harus menjaga kamu atau melindungi kamu ya teman-teman. Harus tidak boleh kehilangan kamu, karena di sini ada energi integrity ya. Kamu adalah seseorang yang punya nilai integritas, orang yang punya value, orang yang bisa dipegang integritas ya teman-teman. Oke? Dan ada energi obstacles, karena begitu banyak rintangan atau halangan yang terjadi selama ini, kamu sudah menjadi sosok yang paling bisa diandalkan. Kamu juga menjadi seseorang yang selalu setia ada di sana. Jadi energi ini tuh energi yang
dia tuh juga bisa lihat gitu loh ya. Selama ini tuh kalau ada rintangan dan halangan, siapa yang tetap bertahan bersama dengan dia gitu loh. Dia menyesali adanya energi intervensi dari orang ketiga ya. Jadi ini adalah energi penyesalan seseorang yang ada intervensi orang ketiga ya. Dan ternyata ada energi vulnerability. Ternyata kamu seseorang yang sangat tulus ya, tidak punya energi negatif atau bermaksud yang buruk ke dia gitu loh. Dan dia menyesali gitu, regret gitu. Kenapa dia menyesali adanya orang ketiga masuk dalam hubungan kalian, sementara kamu sudah tulus percaya dia, sudah tulus sayang dia, sudah tulus membantu dia. Dan bahkan dalam situasi yang buruk pun kamu masih banyak sekali bersabar untuk menunggu ya situasi kondusif buat orang ini. Kamu juga membawa energi balance, kamu membawa energi keseimbangan untuk dia. Kamu mungkin adalah sosok yang sangat berbeda dari dia, tapi energi kamu banyak membawa energi keseimbangan buat dia. Yang dia rasakan ke kamu ya, yang dia rasakan ke kamu. Sekarang dia mulai panik ya, karena mungkin sudah terlalu lama dia tidak mendengar suara kamu, tidak berkomunikasi sama kamu, tidak ada kontak dengan kamu, kayak gitu ya. Dia takut mungkin kamu sudah melupakan dia atau sudah ada yang lain. Oke. Orang ini tuh tadinya susah mungkin untuk setia ya. Dia suka ada variasi, dia suka ada yang lain, tapi ternyata ya ada sesuatu tentang kamu yang tidak bisa dia tolak ya. Kamu sangat berbeda dari yang lain ya, dan sekarang dia tuh hanya menginginkan kamu. Jadi kalau ternyata bandingin kamu sama yang lain ya, ternyata sangat berbeda ya. Orang ini sebelumnya banyak menyembunyikan perasaan dia sama kamu ya, banyak mungkin menahan diri ya, seperti tidak stabil, seperti ngambang. Karena di sini kalau Sora lihat dia itu takut sama komitmen ya. Oke, karena mungkin banget dia masih berasa dia harusnya bebas kayak gitu loh. Tapi kamu merubah pikiran dia, karena kamu membuat dia mengalami yang namanya perjalanan spiritual. Kamu banyak menyadarkan dia tentang koneksi jiwa, koneksi soulmate, koneksi twin flame. Kalau selama ini dia narik diri dari kamu, itu karena banyak hal yang sedang dia lewati. Jadi dia butuh waktu, butuh ruang kayak gitu ya untuk menenangkan pikirannya. Aku tuh sering banget mimpi soal kamu. Jadi salah satu petunjuknya kenapa dia sangat kuat merasakan soulmate dan twin flame ini, karena dia mimpi terus-terusan soal kamu ya. Dan dia ngerasa hubungan sama kamu sangat real gitu ya, sangat nyata, karena mungkin dia banyak dapat petunjuk melalui mimpi kayak gitu loh. Aku tadinya selalu nggak bisa settle, kayak nggak mau diem di satu tempat, susah untuk komitmen ke satu orang, tapi kamu ngebuat dia berubah pikirannya. Dan saat ini dia sering banget liatin foto kamu ya. Dan habis itu dia juga sering banget lihat video-video yang pernah kalian buat bareng-bareng gitu ya. Dan dia itu jadinya sangat kangen. Kamu juga banyak mengajarkan dia yang namanya self-love, banyak fokus sama diri sendiri, pengembangan diri, kayak gitu ya. Jadi, yang dia inginkan ke depannya ke kamu apa? Retret. Dia itu pingin banget bisa ketemu sama kamu, menghabiskan waktu cuma berdua aja sama kamu. Jadi fokus banget energinya cuman buat kalian berdua. Ada energi play hard. Di sini juga dia pingin bisa bersenang-senang sama kamu, menghabiskan waktu quality time ya. Jadi pingin ketemu sama kamu, memang pingin quality time ya, untuk memperbaiki hubungan gitu loh. Karena dia kini sekarang yakin ya, kalau kamu adalah the one yang selama ini mungkin dia cari. Ada energi trust di sini yang dia rasakan ke kamu. Dia berharap kamu masih mau menerima dia, acceptance gitu ya. Dia berharap kamu masih mau menerima dia, karena di sini ada energi mastery. Dia banyak belajar proses dalam relationship ini teman-teman. Jadi ini adalah energi seseorang yang memang gitu ya, banyak proses dan belajar dari hubungan ini gitu. Tuh, ada inner growth teman-teman. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, kalau sholat di sini orang ini cukup banyak melewati proses perjalanan ya. Ada proses growing, ada proses berkembang ya. Jadi dia memang juga pingin datang untuk minta maaf sama kamu. I'm sorry, pingin datang untuk minta maaf ya, dan membangun satu relationship yang stabil, membangun keluarga. Untuk kalian yang sudah dalam pernikahan, berarti mempertahankan pernikahannya. Masukan buat kamu apa?
teman-teman, kamu akan banyak dapat petunjuk juga ya. Jadi harusnya nggak cuma orang ini yang dapat petunjuk, kamu pun harusnya dapat petunjuk soal hubungan ini yang sifatnya pribadi bagi setiap orang. Jadi kamu bisa ngelihat ke petunjuk itu gitu loh ya. Dan karena banyak dari kalian yang mungkin kepingin untuk sendiri, kayak nggak pengen berkomitmen lebih lanjut lagi sama orang ini, itu adalah pilihan kamu. Cuma di sini banyak petunjuk yang harus kamu lihat teman-teman ya. Karena mungkin kalian tuh banyak takut ya, kayak apakah masih banyak hal yang dia sembunyikan atau tidak. Tapi balik lagi, kamu bisa lihat petunjuk-petunjuk itu mengarahnya ke arah mana ya. Karena petunjuk itu akan membantu kamu melihat dengan lebih baik ya. Sifatnya personal. Ada energi children, khususnya kalian yang sudah punya anak, yang mungkin berkeluarga ya. Anak bisa jadi salah satu pertimbangan ya teman-teman. Dan ada energi healing ya. Kalaupun memang hubungan ini mau dilanjutkan pun akan berproses secara healing teman-teman. Jadi nggak langsung instan, langsung kayak nggak terjadi apa-apa, nggak kayak gitu sih. Harusnya akan ada proses healing ya. Dan di sini juga healing nggak cuma buat dia, nggak cuma buat kamu, tapi juga buat dia. Mungkin ada inner child dia, ada masalah kepercayaan diri, kestabilan dan sebagainya. Yang pasti, apapun petunjuk yang kamu dapat, kamu tidak boleh denial atau menolak ya. Jadi mungkin yang dapat petunjuk harus balik ya, jangan denial. Tapi kalau yang dapat petunjuk harus pisah pun, jangan denial. Petunjuknya apa? Pribadi tiap orang beda-beda ya. Tapi ini yang Sora bisa ungkapkan untuk hari ini ya. Untuk teman-teman yang ingin mungkin memperkuat petunjuk batinnya, bisa dapetin petunjuk dengan lebih jelas, sayang teman-teman silahkan dibeli gelang keberuntungan, gelang kelembutan bulan ya, Moonstone ini. Dia itu harganya 250.000 ya. Kamu bisa beli di Instagram Sora atau di Tokopedia Sora, harganya 270.000. Ini berisi energi untuk healing ya, membantu energi feminim kamu untuk naik. Namanya energi feminim itu energi kelembutan, firasat kamu naik, intuisi kamu berjalan dengan lebih baik, membantu melepaskan stres, dan yang pasti membooster aura teman-teman ya. Dan juga bisa membantu ketenangan dan kesabaran. Harganya 250.000, kalau di Tokopedia 270.000, bukan susuk, pelet ataupun pengasihan ataupun jimatan ya teman-teman. Dan infinity adalah lambang dari cinta tanpa syarat, dan bintang adalah lambang dari harapan positif. Dengan harapan kamu bisa ketemu cinta terbaik kamu ya. Tapi ini juga nggak ada pantangan kalau mau dipakai ibadah dan sebaiknya tidak terkena cairan, karena ini juga bukan emas, takutnya nanti berubah warna. Dan buat teman-teman yang ngerasa tidurnya itu nggak bisa diem, apalagi mungkin bisa dicopot pada saat tidur ya. Jadi bisa ditaruh di dekat teman-teman aja. Buat teman-teman cowok, kamu bisa kalau mau dikantongin, kalau enggak juga bisa dikasih sebagai hadiah ya. Cantik banget, stoknya terbatas. Saat ini sudah stok yang terjual kurang dari setengah. Jadi kalau ini sudah habis, aku tidak bisa PO karena aku harus ambil di supplier besar, harus ambil yang banyak gitu. Terima kasih, aku sudah boleh promo teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau coba lihat astrologi yang terbuka. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk ketemu sama Sora langsung, mungkin mau baca tarot langsung, berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Untuk teman-teman yang untuk mau dibacakan online juga boleh, atau mau dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini. Jadi kamu bisa lihat kartunya jelas, nggak perlu janjian waktu. Karena Kak Sora aku bingung, aku nggak tahu kapan kosongnya, waktu kosongnya beda-beda. Aku maunya nontonnya bisa diulang-ulang biar jelas, bisa di zoom tuh kartunya, boleh banget. Oke. Atau teman-teman juga kepengen untuk belajar tarot karena ada panggilan, itu juga boleh ya teman-teman, aku ada ngajar juga. Oke, zodiaknya Gemini, Taurus, Libra, Aries, Virgo, Libra, dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Atau teman-teman yang kepingin untuk baca Bazi, buat tahu perjalanan hidupnya sendiri, proses perjalanan hidupnya sendiri, silahkan ya teman-teman, bisa baca Bazi. Nah teman-teman boleh banget ya, yang mau tahu jalan hidupnya, Kak kapan aku potensi ketemu pasangan, Kak aku dapat pasangan tuh kira-kira seperti apa, aku mesti gimana, kerjaan aku udah bener apa belum, dan sebagainya, silahkan baca Bazi ya teman-teman, tuh bagus sekali buat tahu jalan hidup sendiri. CCXAB, SPPOV, YUKW, ada yang masih menjadi rahasia ya, tanda tanya itu, dan T. 1, 2, 3, pause.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya teman-teman. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.